Selamat berjumpa teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas fundamental saham AADI. Sekedar informasi singkat mengenai profil, bisnis, dan para pemegang sahamnya. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, dengan kode saham AADI, didirikan pada tahun 2004. Saat ini, grup perseroan memiliki 7 aset pertambangan batu bara termal, yaitu AI, LSA, SCM, PCS, MIP, PC, dan RC. Perseroan juga memiliki perusahaan anak yang bergerak di bisnis logistik yang meliputi angkutan tongkang dan pemuatan kapal batu bara, dan pengangkutan BBM. Selanjutnya, perseroan juga memiliki bisnis-bisnis pendukung melalui perusahaan anaknya yang bergerak di bisnis pengelolaan aset lahan, Adaro Land, pengelolaan air, Adaro Water, dan bidang lainnya, seperti investasi, Adaro Capital, ketenagalistrikan, jasa konsultasi di bidang pertambangan, dan teknologi informasi. Perseroan resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2024 dan beralamat di Cyber 2 Tower lantai 26 Jalan HR Rasuna Side Block X5, nomor 13 Jakarta, kode pos 12950. Perusahaan didirikan pada tanggal 1 Desember 2004, sekitar 21 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 5 Desember 2024. Kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan utama. Sedangkan sektor energi dan subsektor minyak, gas dan batu bara. Industri batu bara. Subindustri produksi batu bara. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan, perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman penghasil getah lain, perusahaan holding, dan konsultasi manajemen lainnya. Kini, saatnya kita meninjau siapa saja pihak yang memiliki saham di perusahaan ini. Namun sebelum lanjut, perlu kami sampaikan bahwa data yang ditampilkan bisa saja sudah mengalami perubahan. Untuk informasi terbaru, silakan cek data terkini. 1. Primus Dorimulu, 0,0001%. Atau sebanyak 8,5 ribu lembar. 2. Julius Aslan, 0,0322%. Atau sebanyak 2,5 juta lembar. 3. Priyadi, 0,0027%. Atau sebanyak 207,1 ribu lembar. 4. Susanti, 0,0003%. Atau sebanyak 22,7 ribu lembar. 5. Afiliasi, 18,8551%. Atau sebanyak 1,46 miliar lembar. 6. PT Adaro Strategic Investments, 41,0965%. Atau sebanyak 3,2 miliar lembar. 7. Garibaldi Thohir, 5,8304%. Atau sebanyak 454,01 juta lembar. 8. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, sebelumnya bernama PT Adaro Energi Indonesia Tbk, 15,3723%. Atau sebanyak 1,19 miliar lembar. 9. Masyarakat non-warkat, 18,8104%. Atau sebanyak 1,46 miliar lembar. Sebagai informasi tambahan, data keuangan di sini menggunakan dolar. Nilai tukar dolar terhadap rupiah pada saat video ini dibuat adalah 16.618,69. Maka, seluruh laporan keuangan dikalikan dengan angka tersebut. Selanjutnya ke pembahasan laporan keuangannya. Aset, 101,17 triliun, tahun sebelumnya 99,59 triliun, naik sebesar 1,58 triliun, atau 1,59% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan. Total liabilitas atau utang,
39,25 triliun, tahun sebelumnya 43,69 triliun, turun sebesar 4,44 triliun, atau 10,16% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek 16,31 triliun. Sedangkan aset lancarnya 36,5 triliun. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 223,80%. Ini merupakan indikator keuangan yang baik, di mana current ratio di atas 100% menunjukkan perusahaan memiliki likuiditas yang kuat. Sekarang, mari kita beralih ke rasio utang terhadap modal, atau debt to equity ratio, yang biasa disingkat DER. Total ekuitas atau modal sebesar 61,92 triliun, tahun sebelumnya 55,89 triliun. Naik 6,02 triliun. Atau sekitar 10,78% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 70%. Ini merupakan rasio terbaiknya apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 56,1 triliun. Tahun sebelumnya, 49,83 triliun, naik sebesar 6,26 triliun atau sekitar 12,58% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 41,87 triliun. Tambahan modal disetor, minus 1,6 triliun. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 13,51 triliun. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 39,87 triliun, kuartal tahun sebelumnya 44,14 triliun. Turun sebesar 4,27 triliun atau sekitar 9,67% dari kuartal di tahun sebelumnya. Laba bruto sebesar 11,55 triliun. Sehingga gross profit marginnya 28,99%-nya dari pendapatan. Sementara laba bersih sebesar 7,12 triliun, adapun kuartal tahun sebelumnya 14,27 triliun. Turun sekitar 7,15 triliun atau sekitar 50,09% dari kuartal tahun sebelumnya. Maka net profit margin sebesar 17,87%. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 7,78 miliar. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 19,49%. Tepatnya, 1,51 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir. Berada pada urutan ke-46, di bawah EKSCL, PGUN, HEAL, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Jumlah warkat 0 lembar, artinya, seluruh lembaran saham sudah dikonversi ke bentuk digital atau scriptless dan dapat diperdagangkan secara digital. Adapun kepemilikan asing dalam format digital, sebanyak 603,25 juta lembar saham atau 7,75%. Sementara kepemilikan lokal dalam format digital, sebanyak 7,18 miliar lembar saham atau 92,25%. Sejauh ini bisa kita lihat bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:11,91.
Sementara kepemilikan lokal terkini. Asuransi, 90,21 juta lembar. Perusahaan, 5,08 miliar lembar. Dana pensiun, 16,38 juta lembar. Keuangan, 41 lembar. Individu, 1,89 miliar lembar. Reksadana, 74,46 juta lembar. Sekuritas, 22,72 juta lembar. Yayasan, 2,22 juta lembar. Lainnya, 97,77 ribu lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi, 1,15 juta lembar. Perusahaan, 158,69 juta lembar. Dana pensiun, 48,68 juta lembar. Keuangan, 180,22 juta lembar. Individu, 3,46 juta lembar. Reksadana, 120,43 juta lembar. Sekuritas, 34,11 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 56,48 juta lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan Oktober 2025, rata-rata frekuensi 11.266 kali. Rata-rata nilai 187,33 miliar rupiah. Rata-rata volume 24,15 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 21,2 ribu lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan September 2025. Rata-rata frekuensi 5.496 kali. Rata-rata nilai 95,48 miliar rupiah. Rata-rata volume 13,17 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 37,54 juta lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 7.700. Belum ada kenaikan harga yang signifikan. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 14,08%. Sedangkan ROE 25,39%. Sementara EPS 1829,78. Selanjutnya, PE rasio 4,21. PE rasio yang rendah umumnya menandakan saham tersebut tergolong murah. Tapi penting dipahami bahwa nilainya bisa berubah setiap hari, seiring naik turunnya harga saham di pasar. Adapun BV 7.205,34. Maka PBV 1,07. Kita perlu mengerti bahwa setiap pergerakan harga saham, baik naik maupun turun, akan membuat nilai PBV ikut menyesuaikan setiap harinya. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah baraya sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 4,50. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Secara teori, saham dengan Graham number di bawah 22,5 dapat dikategorikan murah, namun investor tetap perlu meninjau kembali faktor fundamental secara menyeluruh. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham number standar 22,5 adalah 17.223,
Sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 123,68%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah 55,29%. Terlihat dari nilai keduanya, yakni room growth dan margin of safety, harga saham masih sangat murah. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 9,01 triliun. Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Kemudian, aktivitas investasi minus 2,15 triliun. Selanjutnya aktivitas pendanaan minus 8,18 triliun. Sehingga arus kasnya minus 1,33 triliun. Maka kas dan setara kas 23,83 triliun. Perusahaan tidak membagikan dividen. Ketiadaan dividen bukan berarti kabar buruk. Sebaliknya, ini menunjukkan perusahaan sedang menyiapkan pertumbuhan yang lebih besar. Laba yang tidak dibagikan digunakan untuk menambah modal dan memperbesar nilai buku, yang secara alami akan diikuti oleh kenaikan harga saham. Berdasarkan seluruh data dan penjelasan tadi, apakah saham ini termasuk yang menarik untuk dipegang karena berpotensi menguntungkan di masa depan? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa tinggalkan kritik serta saran kalian di kolom komentar.